Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Radar Bogor TV. Kebetulan kita hari ini kedatangan tamu sore ini, psikolog kita Ibu Kori. Nama lengkapnya saya inikan dulu. Di sini ada Mutia Koriana. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Ibu Kori ini founder Biro Psikologi Rafflesia. Kebetulan juga beliau adalah tenaga ahli dari P2TP2A. Apakah banyak masyarakat ataupun warga Bogor yang memang datang ke klinik atau P2TP2A terkait masalah mental anak-anaknya, atau mungkin yang bersangkutannya sendiri datang? Oke. Seperti apa, Bu, gambaran secara umumnya? Iya, jadi di masa pandemi ini memang untuk kasus-kasus yang masuk sebenarnya hampir sama saja ya ketika sebelum pandemi. Walau pas awal-awal pandemi memang banyak yang untuk melakukan konseling itu ragu karena memang kondisinya gitu. Dan pas awal-awal itu kita juga sempat melakukan konseling dengan via Zoom, tidak bertatap langsung. Tapi kemudian setelah seberapa lama memang ada suatu kondisi-kondisi yang memang harus melakukan konseling secara langsung, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Oke. Nah, sebetulnya di masa pandemi ini kan ada beberapa hal yang akhirnya kita memang ada kebiasaan-kebiasaan baru, kemudian juga hal-hal yang tidak bisa dilakukan seperti sekolah, kemudian juga bekerja tidak maksimal, artinya sebagian ada yang bekerja di rumah. Nah, untuk anak-anak yang belajar di rumah ini sebetulnya ini nggak sih, Bu, bagus nggak sih untuk kalau memang untuk mental mereka atau psikis mereka selama di rumah? Memang dari untuk bulan pertama ya mungkin belum terasa masalahnya ya, Bu ya, tapi mungkin kita udah belajar di rumah itu anak-anak dari Maret sampai sekarang mungkin bulan Oktober. Ada nggak sih, Bu, kira-kira pengaruh ke kejiwaan ataupun ke psikis mereka? Oke, pada anak-anak ya? Ya. Oke, jadi memang di masa pandemi ini memunculkan suatu permasalahan atau situasi yang baru, terutama untuk para orang tua ya, dimana harus memiliki peran ganda, menjadi guru, menjadi guru les di rumah, guru bimbel, menjadi tenaga kesehatan juga untuk anak, menjaga anak-anaknya di rumah. Jadi selain melakukan fungsi tugasnya sebagai ibu, memang akhirnya di kondisi pandemi ini memunculkan suatu kondisi peran ganda dan dituntut harus multitasking. Nah, kalau saya lihat di sini justru keadaan kondisi secara mental itu lebih pengaruhnya terhadap orang tua. Terhadap anak-anak sendiri sebenarnya ketika awal memang ada suasana di mana mereka pada bulan-bulan pertama itu kan masa adaptasi ya, yang ketika awalnya bertemu teman-teman di sekolah terus kemudian tidak gitu. Tapi saya lihat penyesuaian diri ini lebih cepat di anak-anak dibanding para ibunya, ibunya sendiri. Karena kalau anak-anak kan sifatnya mereka, kebutuhan mereka itu pada dasarnya lebih utamanya kadang mereka ke sekolah itu tujuannya juga bertemu teman untuk bermain gitu kan. Nah, kadang itu bisa juga digantikan dengan ketika mereka berada di rumah, mungkin dengan teman di sekitar rumah atau memiliki adik kakak gitu. Nah, kalau dilihat dari kesehatan mental anak-anaknya sendiri, sebenarnya ketika awal mungkin ada adaptasi, tapi kesini-sini saya melihat kondisi anak-anak itu pada dasarnya bisa beradaptasi dengan baik. Malah kemarin ketika sekitar bulan lalu itu saya melakukan webinar terhadap para pelajar Kota Bogor. Malah ketika kita bikin kuesioner terhadap kondisi pandemi ini, ketika ditanyakan apakah kondisi ini berpengaruh terhadap mereka atau enggak dari skala 1, 2, 3, malah mereka merasa kondisi ini tuh tidak berefek terlalu negatif pada mereka. Malah mereka ada yang antusias, mereka malah senang dengan kondisi ini gitu. Jadi mungkin
belajar di rumah itu bagi mereka malah lebih menyenangkan gitu. Jadi tergantung dari bagaimana memaknai ini sendiri, karena kan kondisi pandemi ini adalah kondisi eksternal yang tidak bisa kita kondisikan gitu. Yang bisa kita benar-benar kondisikan itu adalah kan dimana faktor internal kita sendiri, dari pikiran dan perilaku kita terhadap kondisi pandemi ini gitu, memaknai ini sendiri gitu. Berarti sebetulnya tadi yang sempat Ibu bilang yang berpengaruh besar malah terhadap ibunya ya, terhadap ibunya. Bagaimana ibunya menyikapi ketika anak-anaknya belajar di rumah, akhirnya banyak keluh-keluh. Sebetulnya jangan-jangan keluhan sementara yang biasanya di media, kemudian di medsos, itu malah lebih banyak keluhan ibu-ibunya ya, sebetulnya bukan anak-anaknya itu. Kenapa bisa seperti itu sebetulnya? Apa karena peran ganda yang tadi Ibu sampaikan? Iya betul, dengan mungkin ya itu ya, karena peran ganda itu, terus kemudian artinya mungkin kalau sebagian orang tua sudah bisa menemukan cara-cara yang terbaik untuk anak, tapi memang pada sebagian orang tua itu memang memaknai ini sebagai sesuatu yang sangat negatif, padahal kan tergantung kita memaknainya ya. Tinggal kita mencari cara bagaimana mengatasi situasi-situasi seperti ini gitu. Nah, dan itu sebenarnya banyak langkah kok yang bisa kita, artinya mengkondisikan kondisi ini bagaimana menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang akhirnya memang membawa dampak yang bisa justru baik loh gitu untuk anak. Misalkan nih kita memaknai ini sebagai sesuatu yang menjadi ternyata di rumah itu menjadi quality time lebih banyak dengan anak. Kemudian anak-anak itu yang biasanya kita waktunya mungkin sedikit dengan anak, dengan mereka belajar kita kan jadi lebih tahu bagaimana sih mereka proses belajarnya gitu. Nah, kita juga artinya juga harus memulai itu langkah-langkah dari awal, bagaimana caranya untuk mengatasi ini gitu. Nah, kalau misalkan ibunya yang menentukan dan bisa mengkondisikan situasi itu sehingga belajar di rumah, kemudian bekerja di rumah atau apapun itu bisa disikapi dengan baik. Nah itu kan masing-masing ibu tuh memiliki kondisi yang berbeda ya. Misalkan apakah yang anaknya satu, kemudian ada yang anaknya dua, kemudian ada yang anaknya dua dan dua-duanya belajar juga, artinya sekolah. Nah itu seperti apa Bu? Pasti kan menyikapinya beda-beda setiap individu ya. Oke, secara umum tips secara umumnya seperti apa? Nah, mungkin yang bisa kita lakukan itu langkah awalnya itu adalah yang pertama kita menjelaskan dulu dengan kepada anak kondisi ini, kondisi seperti ini dengan jelas dulu dan tentunya dengan bahasa anak. Karena banyak orang tua yang menjelaskan ini pun dengan panik gitu. Jadi menjelaskan dulu dengan bahasa anak sesuai usia anak, dengan bahasa yang simpel yang mudah dimengerti bahwa COVID ini misalkan berbahaya, namun bisa dicegah loh dengan cara begini gitu. Jadi dan sekarang kan kita sudah banyak ini ya, artinya kayak kita mendapatkan pembelajaran edukasi tentang COVID ini juga banyak. Itu yang harus kita secara rutin jelaskan kepada anak. Nah, yang kedua itu di kondisi ini, di kondisi yang belajar yang bikin stres ini bagi banyak orang tua, itu kita yang paling penting itu harus mengkomunikasikan dulu dengan anak dan membuat jadwal yang benar-benar menjadi kesepakatan bersama antara orang tua dan anak gitu. Jadi dengan anak kita harus berusaha untuk mengajak dulu nih, berkomitmen bagaimana cara mengatur waktu. Jadi misalkan kita ajak anak, yuk kita atur waktu yuk, mulai dari bangun pagi, dari mulai sarapan, istirahat, makan siang, bermain sampai jam tidurnya nanti. Jadi ajak anak itu untuk
membuat jadwalnya, kita bimbing. Tidak orang tuanya sendiri ya yang bikin jadwalnya gitu betul. Ya. Jadi sehingga ketika nanti pun bersekolah kembali, dia akan merasa oh belajar di rumah dan di sekolah itu ternyata sama aja ya gitu. Yang membedakan hanya tempatnya. Gitu. Kemudian kita juga bisa mengajak anak itu belajar dengan emang suasana seperti di sekolah. Misalkan kita juga mestinya memberikan fasilitas belajar anak yang dibutuhkan supaya dia merasa seperti di sekolah. Misalkan nih kita bisa merubah misalkan pojok ruangan di rumah menjadi tempat belajar anak, menyediakan tempat yang nyaman untuk anak. Nggak perlu mungkin harus bagus, tapi menyediakan satu tempat yang menjadikan dia merasa seperti belajar di sekolah, di suatu tempat yang memang ada pojok tertentu atau ruang tertentu, itu menjadi tempat belajarnya gitu. Kemudian dan itu ketika belajar pun kita harus membimbing anak, membantu terlibat dengan pembelajaran anak gitu. Oke. Jadi itu tips-tips yang memang orang tua bisa coba kondisikan di rumah agar si orang tua pun tidak stres ya menghadapi pembelajaran anak di rumah selama pandemi ini. Nah, sebetulnya kalau misalkan ketika sekolah juga menuntut tugas-tugas di jam-jam tertentu, sementara tadi jadwalnya dibuat sefleksibel mungkin antara ibu dan anaknya atau antara ayah dan anaknya. Nah, ini bagaimana Bu menyikapi sementara misalkan dari sekolah dikirimkan ya laporan tugas anaknya dari jam segini sampai jam segini, sementara anak itu kan mood-moodan ya Bu ya. Jadi orang tua udah sepakat ya udah sesuai seenaknya anak atau yang anaknya seneng jam berapa nih atau nah itu bagaimana Bu? Biasanya akhirnya muncul ibu-ibu yang keluar deh ininya oktavnya tinggi gitu ya. Oke. Nah, jadi memang kayak motivasi belajar anak pun pasti naik dan turun ya. Nah, bagaimana sih supaya kita juga bisa memotivasi anak ini supaya dia bisa mengikuti tugas-tugas harian yang diminta oleh bu guru gitu. Nah, motivasi ini memang pertama kita harus memberikan kayak motivasi secara verbal dulu, semangat dan ngasih sesuatu yang benar-benar yang memang misalkan nih, jadi kayak mungkin orang tua di rumah menerapkan dulu kayak misalkan kalau misalkan adik bisa mengerjakan sesuatu, nanti adik akan ada reward gitu. Ada reward gitu. Jadi mengatur antara reward dan konsekuensi yang jelas dulu nih sama anak. Jadi yang pertama kita harus pola asuh yang baik untuk anak itu kita tahu kapan harus menyikapi sesuatu. Misalkan kita memberikan reward dan konsekuensi yang jelas. Pertama tentunya aturannya dulu ya. Aturannya seperti apa? Kalau misalkan pagi harus belajar, harus menyepakati peraturan dan waktu yang kita sepakati bersama. Kemudian rewardnya itu juga sesuatu yang kita bukan berarti harus berupa suatu benda mahal dan sebagainya. Reward itu bisa yang kayak sesuatu hal yang dia inginkan, namun kita juga bisa mengaturnya misalkan dengan kayak mengumpulkan poin. Bagi anak-anak kecil seneng ya, anak TK, anak SD gitu. Bintang berapa, nah, nanti kalau adik bisa mengerjakan ini, sehari dapat poin sekian. Nanti seminggu itu bisa dikumpulkan, kalau poinnya 100 bisa dapat ini loh, 200 bisa dapat ini loh gitu. Nah, kemudian juga anak juga harus tahu konsekuensinya. Kalau misalkan tidak mengerjakan, berarti mungkin apa yang kita sepakati bersama anak, misalkan nanti sore adik berarti tidak bisa nonton film yang dede biasa nonton, karena memang kalau tidak mengerjakan tugas ketika paginya, itu berarti adik nggak boleh nonton TV ketika sore gitu. Jadi bukan punishment ya. Jadi kalau misalkan punishment kan identik dengan sesuatu yang kayak kita hukuman, memarahi dan sebagainya gitu. Jadi lebih kayak sesuatu yang kalau dia lakukan berarti dia akan mendapat reward, dan kalau tidak berarti ada konsekuensi yang harus dia dapatkan gitu. Dan juga reward itu juga seiring dengan pujian ya. Jadi ketika anak berbuat baik, berbuat sesuatu yang positif, itu
kita berikan pujian, kita berikan apresiasi gitu. Jadi jangan justru kita malah merespon sesuatu yang misalkan ketika dia nakal, ketika dia tidak mengerjakan tugas, itu kita lebih banyak merespon. Tapi merespon. Ketika yang positif dari anaknya, kita responnya kurang ya Bu ya gitu. Nah itu harus kita sebentar-bentar, dan anak pun kan juga punya tipe belajar yang beda-beda. Kayak misalkan sekarang itu kita kan lebih banyak bersama anak, kita bisa lihat, bisa mempelajari, mungkin tiap anak itu, anak pertama, kedua, ketiga itu juga berbeda-beda gaya belajarnya. Misalkan kita bisa simpelnya ambil misalkan dari gaya belajar anak itu juga ada yang sifatnya dia gaya belajarnya anak yang visual, auditori, kinestetik. Nah itu berbeda-beda. Mungkin anak pertama itu dia anak yang visual, mungkin anak yang kedua itu anak yang auditori gitu. Jadi gitu ya Bu ya, jadi gaya belajar tiap anak itu kan beda-beda gitu. Jadi kita harus mengenali, oh ini kayak anak kita dia lebih visual deh, jadi teknik ngajarinnya seperti ini gitu, beda-beda. Oke, Bu Kori, berarti ternyata mama-mama di rumah ataupun ayahnya yang mungkin menemani belajarnya yang benar-benar tugas gandanya itu ini ya, maksudnya mereka selama ini kan mempercayakan aja sudah ke sekolah gitu ya, hanya menyiapkan secara materi atau secara fisik. Ternyata kan ketika di masa pandemi ini benar-benar bahwa mereka pun akhirnya harus belajar lagi, menjelaskan tapi ini enggak sih ketika beberapa orang tua yang mungkin dia tidak mampu menjelaskan materi atau mungkin dia tidak bisa berperan ganda sebagai guru, akhirnya muncul permasalahan-permasalahan yang tadi ini susah dikasih taunya, atau misalkan ini saya sudah menjelaskan berkali-kali tapi nggak ngerti-ngerti, tapi kalau sama gurunya biasanya sekali juga ngerti. Nah itu seperti apa menyikapinya? Oke, nah jadi kan memang orang tua juga kadang memiliki keterbatasan gitu. Nah sebenarnya momen pandemi ini sebenarnya momen dimana kita belajar lagi jadi orang tua. Bagaimana kita sebenarnya kan sekolah itu pun sebenarnya juga bukan tempat utama untuk belajar ya. Tempat utama itu adalah di keluarga bersama orang tua gitu. Fokus utamanya belajar itu sebenarnya tanggung jawabnya ada di lebih ke orang tua ya. Sekolah itu kan cuma pihak tempat kedua sebetulnya. Ya, itu sarana, dan kita di sana artinya memang yang lebih utama adalah yang di rumah gitu. Jadi memang mudah-mudahan bagi orang tua yang berpikir seperti itu adalah suatu proses adaptasi saja, karena banyak cara, banyak sekarang ini itu akses yang mudah untuk kita cari, kayak misalkan di internet dan sebagainya. Bagaimana cara kita membuat anak, mengkondisikan anak dengan baik gitu. Dan mungkin juga bukan anaknya ya, kadang orang tuanya yang tidak tepat dalam belajar gitu, karena kan tiap anak pun beda-beda. Misalkan mungkin kalau yang punya anak TK, bahwa belajar itu yang tepat itu adalah kan emang bermain sambil belajar gitu. Jadi orang tua pun harus membuat suasana yang menyenangkan untuk anak dalam belajar. Nggak harus situasi yang monoton, misalkan membuat situasi yang menyenangkan sambil misalkan belajar itu kayak misalkan langsung praktek sambil berkebun, sambil belajar langsung supaya anak juga lebih kreatif. Dan artinya anak itu pun sebenarnya bukan berarti, kadang permasalahannya bukan karena anak nggak mau belajar ya, hanya dia memang belum termotivasi dengan optimal gitu. Seperti itu ya. Berarti di sini bagi orang tua yang memang ingin pembelajaran anak di rumah berjalan lancar, kemudian ya memang kalaupun lancar sepenuhnya tidak ya Bu ya, tapi bagaimana nih menghilangkan biasanya kan orang tua emosi negatifnya tuh muncul ya ketika anaknya ini. Nah itu mengurangi tensi orang tua marah-marah, kemudian
yang akhirnya malah akan membuat anak malas belajar ya Bu ya, karena orang tuanya marah-marah. Aku mending sekolah deh, kalau di rumah tuh kayaknya nggak dimarah-marahin, tapi kalau di sekolah nggak dimarah-marahin, tapi kalau di rumah kayaknya mama marah-marah mulu. Nah itu. Nah, emang spanning itu sesuatu yang ini ya. Nah, jadi yang pertama itu bagi orang tua itu kita harus bisa membedakan mana yang fakta, mana yang overthink. Kadang banyak orang tua yang lebih ke dirinya itu lebih overthink gitu. Misalkan anak misalkan contohnya tidak mau belajar karena kesulitan memakai gadget misalkan, dan membuatnya menjadi takut nilainya jelek, takut tinggal kelas, dan menjadi malas. Nah, itu kan harus kita bedakan dulu. Sebenarnya yang fakta yang mana? Yang overthink yang mana? Coba menurut Mbak Pipin yang mana? Yang fakta misalkan itu apakah ada terganggu ininya, apa karena dia tidak, ibunya misalkan juga gaptek, akhirnya tidak bisa membantu ini anak. Oke, ya itu faktanya kan. Nah, tapi ditambah dengan overthink bahwa nanti tinggal kelas nih, nanti bayangan-bayangan ini ya, bahwa nanti dia akan terus-terusan malas nih, bahwa nanti nggak akan jadi orang yang bodoh nih dan sebagainya gitu. Jadi yang harus kita pilih itu mana yang benar-benar fakta, mana yang overthink. Termasuk kayak info-info tentang COVID ini pun juga harus kita pilah ya yang mana gitu. Nah, pada anak itu kita harus melihat apa yang menjadi utamanya. Misalkan kesulitan pakai gadget. Nah, kita fokus dulu ke situ gitu, dan mencari cara untuk itu tanpa kita membuang dulu nih overthink yang ada dalam pikiran gitu. Terima kasih banyak Bu Kori, obrolan kita mudah-mudahan juga ada nggak sih terakhir, mungkin pesan terakhir untuk ibu-ibu di rumah yang masih setia mendampingin anak, karena kita belum tahu COVID ini sampai kapan ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan juga selama pandemi malah banyak hal yang bisa dipetik dan dipelajari para orang tua, khususnya ibu-ibunya yang paling lebih banyak ya dia bersama anak-anak. Oke. Yang utamanya itu yang penting kita harus tenang, kemudian bisa mengambil hikmah dari kondisi ini, dan juga jadikan malah momen pandemi ini menjadi sesuatu yang positif untuk kita bersama anak. Dan jangan lupa untuk tetap beraktivitas fisik juga di rumah. Selain menjaga quality time dengan anak, juga harus menciptakan hal-hal yang menyenangkan dengan anak, berolahraga, dan menjadikan momen ini kesempatan untuk kita jadi lebih mengenal dan bisa mengoptimalkan kemampuan anak gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Kori untuk obrolannya. Teman-teman Radar Bogor, untuk tetap diingat 3M, kita pertama menjaga agar tetap memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan yang ketiga kita tetap mencuci tangan pakai sabun, karena itu yang lebih ini ya Bu ya, dibanding hand sanitizer sebetulnya. Tapi jika memang kondisinya tidak memungkinkan, ya kita mencuci dengan hand sanitizer. Oke, itu saja obrolan kita sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.